Sebut saja, namaku Dian. Dalam video ini, aku akan menceritakan kisah yang sungguh tak pernah terbayangkan sebelumnya, yang aku alami dengan bosku. Awalnya, semua ini bermula saat aku hendak mengambil pinjaman padanya. Bosku itu bersedia memberikan pinjaman itu, namun dengan satu syarat. Simak hingga selesai. Saat itu, aku baru saja lulus SMA, namun aku tidak melanjutkannya, karena aku sadar, keluargaku tidak mampu menanggung biaya pendidikan tersebut. Aku pun mencoba mencari pekerjaan, untuk membantu ekonomi keluarga, dan juga untuk tabunganku. Untunglah, nasib baik menimpaku. Aku langsung diterima bekerja di salah satu minimarket yang ada di tempatku tinggal. Nah, dari sinilah kisahku semua bermula, bersama bosku. Namanya Bu Erna, dan umurnya kira-kira 40 tahunan. Bu Erna memang tidak begitu cantik, hanya saja, sesuatu yang ada di depannya itu sungguh membuatku terpesona, sehingga hal itu membuatku penasaran. Suaminya bernama Pak Sauki, dan ia telah mengalami penyakit stroke, yang sekarang hanya bisa tertidur di rumahnya. Bu Erna orangnya sangat baik, sampai-sampai, baru beberapa bulan saja aku bekerja dengannya, aku telah dianggapnya seperti keluarganya sendiri. Lama-kelamaan, kami menjadi semakin akrab, dan kami sering sekali bersenda gurau. Dan terkadang, ia suka untuk bercerita padaku, entah itu masalah usahanya, hingga masalah keluarganya. Akan tetapi, yang membuatku cukup kaget dan seakan tak percaya adalah, saat ia bercerita tentang sebuah alat permainan yang demikian itu, yang baru saja dibelinya. Ia bercerita, jika alat tersebut sangat mirip dengan aslinya, dan juga bisa bergetar. Bahkan, ia juga pernah nekat bertanya kepadaku, tentang ukuran yang aku miliki. Aku sungguh begitu terperangah saat dia bertanya yang demikian itu, hingga aku canggung untuk menjawabnya. Aku merasa, kalau Bu Erna itu adalah seorang wanita yang berpikiran terbuka. Aku pun, dalam keadaan canggung, memberitahukannya ukuran yang kumiliki. Dan ternyata, setelah mendengar penjelasanku itu, Bu Erna malah melongo setengah tidak percaya. "Benarkah itu ukuranmu?" tanyanya seakan tak percaya. Aku hanya mengangguk dan tersenyum senang, dan juga sedikit menundukkan kepalaku karena canggung. Nah, pada kejadian suatu hari itu, aku berniat untuk meminjam uang pada Bu Erna untuk membeli sesuatu. Karena uang simpanan yang kutabung, masih kurang untuk membeli barang tersebut. "Bu, saya boleh ambil pinjaman dulu," ucapku. "Emang kamu mau ambil pinjaman berapa?" tanyanya. "1 juta aja, Bu. Nanti Ibu potong pas saya gajian," pintaku. "Oh alah, banyak banget pinjamanmu. Emang kamu mau beli apaan sih?" tanyanya lagi. "Anu Bu, saya mau beli HP, soalnya HP saya udah mati-mati sendiri," sahutku. Ya sudah boleh, Ibu akan kasih kamu pinjam uang itu, tapi ada syaratnya," imbuhnya. "Emang apa syaratnya, Bu?" tanyaku penasaran. "Syaratnya, kamu harus memberi Ibu sesuatu, yang selama ini tidak bisa lagi Ibu dapatkan," ucap Bu Erna, dengan wajah tersenyum dan penuh pengharapan. Tapi Bu, itu kan gak wajar," ucapku dengan terbata. "Kamu butuh uang kan? Ya sudah, kalau kamu gak mau uangnya," sahut Bu Erna. "Baiklah Bu, apapun akan saya lakukan untuk uang itu, dan juga itu untuk membuat Ibu bahagia," jawabku. "Kamu pasti bisa Dian, aku cuma mau, kamu jadi denganku, itu saja kok," ucapnya. "Ini serius Bu?" tanyaku penasaran. Bu Erna terdiam, seraya menatapku dengan penuh harapan. Keesokan harinya, ketika aku sedang menyusun barang-barang yang baru saja sampai di toko, tiba-tiba Bu Erna menghampiriku, sambil tersenyum dengan manisnya. "Ibu kok terlihat cantik sekali hari ini,"
ucapku secara spontan. Berarti, kemarin-kemarin itu, aku tidak cantik, jawabnya seperti merajuk. Hari-hari kemarin pun ibu itu cantiklah, jawabku, karena takut kalau dia kecewa. Setelah mendengar jawabanku itu, tiba-tiba saja, Bu Erna langsung mencoba meraih yang ada padaku itu. Aku sangat terkejut dibuatnya. Dalam hatiku, aku merasa bahagia, namun juga sedikit canggung. Aku yang memang sudah cukup lama menantikan saat-saat seperti itu, tanpa banyak tanya segera menyambutnya. Itu adalah pengalaman pertamaku di dalam tokonya. Dan demi keamanan, ia pun menyudahi semuanya. Nanti malam, kamu ikut ke rumahku ya, ucapnya dengan senyuman yang penuh makna. Tapi Bu, kan ada Bapak di rumah, ujarku. Semua biar saya yang atur, pokoknya semua aman, sahutnya dengan hati yang berbunga-bunga. Aku pun mengikuti arahan yang diberikan oleh Bu Erna. Saat malam tiba, aku pun beranjak ke rumahnya dengan Bu Erna. Rumah Bu Erna berada di kawasan perumahan. Malam itu, setelah kami menutup minimarket, Bu Erna mengajakku naik motornya untuk segera pulang ke rumahnya. Setibanya kami di depan pintu pagar rumahnya, terlihat olehku suami Bu Erna sedang berdiri di muka pintu. Selanjutnya, Bu Erna mengajak aku untuk masuk rumahnya. Saat itu, kulihat dia bercakap-cakap dengan suaminya. Aku sama sekali tidak tahu apa yang mereka bicarakan itu. Kemudian, suaminya pun naik ke lantai atas. Setelah beberapa saat kemudian, dengan tersenyum, ia langsung saja mencoba memulainya lagi, namun aku berusaha menolaknya. Kita harus sabar dulu Bu, ucapku. Akhirnya, dia mengajakku untuk pergi ke dalam ruangannya. Sesampainya di sana, ia langsung memindahkan satu persatu tudung saji kue martabak yang sudah matang. Akhirnya, saat itu, mimpi-mimpiku selama ini terhadapnya pun tercapai. Bahkan, saat itu ia memintaku untuk menginap di situ. Kini aku baru tahu, kalau ternyata, Bu Erna itu kebutuhannya sangatlah terlalu tinggi. Keesokan paginya, ketika jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi, ia mengajakku sarapan bersama-sama. Pada awalnya, aku merasa bimbang dan ragu, karena aku teringat pada suami Bu Erna itu. Tapi, ia mengatakan, kalau suaminya tidak akan tahu, karena ia sudah mengurus semuanya. Dan hampir tiap hari, aku selalu diajak berkunjung ke rumahnya, sampai-sampai, kami lupa, jika suaminya ada di rumah itu. Setelah berjalan sekitar 2 bulanan, akhirnya, apa yang selama ini kami kerjakan, telah membuahkan hasil. Tapi, demi menjaga kerahasiaan kamu, Bu Erna terpaksa menghilangkan hasil pekerjaan tersebut. Entah sampai kapan kami harus begini, aku tahu, ini semua telah melewati semua batasan. Namun, aku juga tak dapat mengelak, jika diriku juga sangat bahagia bisa bekerja dengan bosku.